Shalom pemirsa CBN semua. Kita bertemu lagi dengan saya dalam pembahasan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar, di mana buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White yang mengatakan bahwa dengan doa dan bimbingan daripadanya kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadirannya yang kekal. Pelajaran kita memberikan kita jaminan bahwa Tuhan sedang mendoakan kita dan membimbing kita supaya kita tetap berada dalam jalan yang Dia sudah sediakan bagi kita. Sebab itu kita harus yakin bahwa Dia akan datang kembali untuk mengklaim kita sebagai miliknya. Maka di sini kita harus menunggu dengan tangan terbuka dan kita bersedia untuk masuk ke hadiratnya yang kekal. Bacaan kita kali ini saya ambil dari halaman 376 dengan judul Malaikat Melindungi dan Menuntun Kita. Ayat intinya terambil dalam Keluaran 23 ayat 20. Kita boleh mengambil Alkitab kita bersama-sama untuk menyimaknya. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan, untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Mereka yang telah membiarkan iblis untuk menggoda, mereka harus melakukan upaya untuk membebaskan diri dari kuasanya. Tetapi ketika mereka mulai bekerja untuk diri mereka sendiri, maka para malaikat Tuhan yang telah mereka dukakan akan datang untuk menyelamatkan mereka. Iblis dan para malaikatnya tidak mau kehilangan mangsanya. Mereka bertarung dan bertempur dengan malaikat suci. Maka terjadilah konflik yang sengit. Tetapi jika mereka yang telah berbuat salah terus memohon dan dengan kerendahan hati yang dalam mengakui kesalahan mereka, malaikat yang unggul dalam kekuatan akan menang dan merenggut mereka dari kuasa malaikat jahat. Testimonius jilid 1 halaman 301. Baik, pelajaran kita kali ini memberikan kita satu contoh yang baik, di mana dikatakan di sini bahwa malaikat melindungi dan menuntun kita. Seperti contohnya di dalam buku yang sudah disediakan ini, kita lihat di sini bahwa dengan doa dan bimbingan daripadanya, begitupun malaikat sedang melindungi kita dan dia menuntun kita untuk terus melakukan sesuatu yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam ayat intinya juga dikatakan bahwa Tuhan telah mengutus anaknya dan juga mengutus malaikatnya berjalan di depan kita untuk melindungi kita di jalan dan membawa kita ke tempat yang dimana Dia sudah sediakan bagi kita. Jadi Dia sudah menuntun kita, melindungi kita, dan juga Dia mau supaya kita sampai kepada tempat yang Dia sudah sediakan. Jadi ini adalah satu janji bagi kita bahwa kalau kita sudah mendapatkan itu, berarti kita harus siap sedia. Karena kita pada saat melakukan perjalanan itu, maka kita akan menghadapi segala ujian yang akan timbul dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus percaya bahwa dengan Tuhan kita sanggup untuk melewatinya. Mereka yang telah membiarkan iblis untuk menggoda mereka harus melakukan upaya untuk membebaskan diri dari kuasanya. Jadi pada saat sekarang ini kita kembali lagi diingatkan bahwa mungkin kita selama ini membiarkan iblis untuk menggoda kita sehingga kita masuk ke dalam kuasanya. Tetapi kembali lagi diajarkan kepada kita bahwa saat inilah saat yang tepat untuk kita melakukan upaya untuk membebaskan diri kita sendiri dari kuasa si jahat itu, untuk kita keluar dari apa yang sudah dia masukkan kita selama ini. Karena dia menggoda kita untuk kita masuk ke dalam kuasanya. Tetapi saat ini janji Tuhan mengingatkan lagi kepada kita bahwa kita harus keluar dari kuasa si jahat itu dan kita masuk kepada kuasa yang Dia akan berikan kepada kita. Karena itu adalah kuasa yang baik, kuasa yang akan menuntun hidup kita untuk masuk ke rumah atau ke tempat yang Dia sudah sediakan bagi kita. Tetapi ketika mereka mulai bekerja untuk diri mereka sendiri, maka para malaikat Tuhan yang telah mereka dukakan akan datang untuk menyelamatkan mereka. Kembali lagi,
kita sudah digoda selama ini. Meskipun kita sudah diberikan malaikat pelindung atau pengawal bagi kita, dia menuntun kita, tetapi seringkali kita mendengarkan akan diri kita sendiri. Kita melakukan apa yang sesuai dengan keinginan kita, sehingga kita sendiri mendukakan akan hati malaikat itu, sehingga dia akan keluar dari kehidupan kita. Tapi dia akan kembali lagi. Kita ingat bahwa kita akan diberikan malaikat terus menerus untuk menegur kita. Pada saat kita diberikan malaikat itu kembali, apakah kita mau untuk mendengarkan keselamatan yang dia akan berikan kepada kita, atau kita terus untuk melakukan pendukaan terhadap malaikat itu. Iblis dan para malaikatnya tidak mau kehilangan mangsanya. Jadi iblis sendiri tidak mau kehilangan mangsanya, karena kita adalah mangsanya. Kita adalah umat percaya yang Tuhan akan menjemput kita. Tetapi di sini kita sudah percaya kepada Tuhan. Bukan pada saat kita percaya kita sudah diselamatkan, tetapi kita akan mengalami ujian terus menerus. Tetapi pada ujian itu setan akan masuk ke situ untuk menggoda kita. Apakah kita selamat dari godaan itu atau tidak? Pada saat kita selamat berarti dia sudah kehilangan mangsanya. Tetapi kalau kita masuk kepada godaan itu, maka kita sedang masuk ke dalam perangkap yang dia sudah buat selama ini untuk orang percaya itu jatuh. Mereka bertarung dan bertempur dengan malaikat suci, maka terjadilah konflik yang sengit. Jadi kita diberikan malaikat pelindung atau pengawal kita untuk mengawali kita. Dan juga kita ingat di sini bahwa setan itu tidak mau kehilangan mangsanya, sehingga mereka akan bertarung dengan malaikat penjaga kita, dan mereka bertempur untuk menjadikan itu satu konflik yang sengit supaya bisa diperang, bisa terjadi perang itu. Sehingga pada saat terjadi perang itu, kembali lagi itu menjadi pilihan kita. Apakah kita pada saat perang antara malaikat suci dan malaikat jahat itu, kita sendiri yang memilih apakah kita mau untuk mengikuti malaikat yang jahat itu atau malaikat yang suci itu. Kita lanjut. Tetapi jika mereka yang telah berbuat salah terus memohon dan dengan kerendahan hati yang mengakui kesalahan mereka, malaikat yang unggul dalam kekuatan akan menang merenggut mereka dari kuasa malaikat si jahat. Jadi kita diberikan lagi pilihan di sini pada saat terjadi peperangan. Kalau kita ingin supaya yang menang adalah malaikat yang suci, berarti kita harus sadari bahwa kesalahan yang selama ini kita buat, kita harus terus memohon kepada Tuhan supaya kita boleh diampuni. Tetapi bukan saja memohon, tetapi kita harus dengan kerendahan hati kita mengakui akan kesalahan kita semuanya, supaya pada saat kita mengakui akan kesalahan kita, maka malaikat yang unggul adalah malaikat yang suci dalam kekuatan akan memiliki kemenangan dan merenggut kita dari kuasa malaikat si jahat itu. Jadi kita akan dibawa masuk kepada kuasa kemenangan kalau kita sendiri menempatkan diri kita di dalam kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena malaikat suci datang untuk melindungi kita dan menuntun kita. Pekerjaan ibu seringkali dianggap sebagai pelayan yang tidak penting. Ini adalah pekerjaan yang jarang dihargai. Yang lain hanya tahu sedikit tentang banyaknya beban seorang ibu. Hari-hari dipenuhi dengan tugas-tugas kecil. Semuanya membutuhkan usaha yang sabar, pengendalian diri, hikmat, kebijaksanaan, dan cinta yang rela berkorban. Namun tidak bisa membanggakan apa yang telah dia lakukan sebagai pencapaian besar. Dia hanya menjaga berbagai hal di rumah berjalan dengan lancar. Dia merasa tidak melakukan apa-apa, tetapi ternyata tidak demikian. Malaikat surgawi memperhatikan ibu yang diganggu kesusahan itu, memperhatikan beban yang dia pikul dari hari ke hari. Namanya mungkin belum pernah terdengar di dunia, tetapi itu tertulis dalam buku kehidupan anak domba. Counsel to Teacher halaman 144. Baik, pelajaran kita sangat menarik ya. Di sini
memberikan satu ilustrasi tentang pekerjaan seorang ibu. Jadi pekerjaan seorang ibu ini mungkin seringkali tidak dianggap, sehingga pekerjaan itu mungkin terlihat tidak penting. Tetapi kita ingat di sini bahwa pekerjaan seorang ibu adalah pekerjaan yang sangat penting. Dia akan memberikan satu contoh kepada anak-anak, yang anak-anak itu akan terlihat pada saat mereka sudah tumbuh dewasa. Jadi pekerjaan ibu ini adalah pekerjaan yang jarang dihargai. Jadi mungkin pekerjaan yang seorang laki-laki lakukan mungkin kelihatannya sangat besar. Tetapi kita ingat bahwa pekerjaan ibu mungkin kecil, tetapi itu yang dapat memberikan kita contoh bahwa pekerjaan ibu sangat penting di dalam kehidupan berkeluarga. Yang lain hanya tahu sedikit tentang banyaknya beban seorang ibu. Jadi mungkin kita sebagai anak pada saat kita melihat pekerjaan ibu dan pekerjaan bapak, maka mungkin kita akan membandingkan bahwa pekerjaan bapak lebih berat daripada pekerjaan ibu. Tetapi kembali lagi pelajaran memberikan kita contoh bahwa pekerjaan ibu adalah pekerjaan yang sangat berat untuk dilakukan. Mungkin kita sendiri tidak bisa untuk melewatinya. Jadi pada saat kita diberikan contoh ini, maka kita ingat bahwa pada saat kita diberikan ibu yang kuat, maka kita harus bersyukur. Karena ibu itu terus melindungi kita. Dia akan menuntun kita supaya kita pada saat tumbuh dewasa, kita melakukan sesuatu yang baik sesuai dengan apa yang dia sudah ajarkan kepada kita selama kita masih kecil. Hari-harinya dipenuhi dengan tugas-tugas kecil. Semuanya membutuhkan usaha yang sabar, pengendalian diri, hikmat, kebijaksanaan, dan cinta yang rela berkorban. Namun dia tidak bisa membanggakan apa yang telah dia lakukan sebagai pencapaian besar. Baik, menarik ya, dimana hari-hari yang dilakukan seorang ibu ini mungkin kita lihat di sini bahwa tugas-tugasnya sangat kecil, tetapi semua tugas yang kecil itu membutuhkan sebuah usaha yang sabar dan juga pengendalian diri kita, hikmat, kebijaksanaan, dan cinta yang rela berkorban. Namun dia tidak membanggakan apa yang telah dilakukan sebagai pencapaian besar. Mungkin kita melihat di sini bahwa pekerjaan bapak terlihat sangat besar, di mana dia menghasilkan sesuatu yang langsung terlihat. Tetapi pekerjaan ibu mungkin kecil dan tidak terlihat, tetapi itu membutuhkan satu usaha dengan sabar, dengan memiliki pengendalian diri untuk tidak menunjukkan kepada anaknya tentang sesuatu hal yang emosi ataupun yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan juga bukan hanya itu, dia harus memiliki hikmat untuk menentukan arahnya kemana dalam rumah tangga itu. Dan juga dia harus bijaksana, dan juga dia harus rela berkorban dengan cinta yang dia punya itu untuk bisa menjadi contoh buat anak-anaknya. Dia hanya menjaga berbagai hal di rumah berjalan dengan lancar. Jadi seorang ibu, dia akan melakukan sesuatu hal yang netral sehingga apa yang ada di rumah itu berjalan dengan lancar. Kalau ibu tidak pernah mengajarkan kepada kita, maka saat ini firman Tuhan memberikan kita contoh seorang ibu yang harus kita ingat bahwa seorang ibu adalah penting di dalam kehidupan kita. Dia merasa tidak melakukan apa-apa, tetapi ternyata tidak demikian. Jadi mungkin pekerjaan itu kecil sehingga dia menganggap dia tidak melakukan apa-apa, tetapi sebenarnya yang dia sudah lakukan itu adalah hal yang kecil. Contohnya seperti di dalam Alkitab memberikan kita bahwa dari hal kecil kita dapat belajar untuk masuk kepada hal yang besar. Begitupun dengan ibu, dia mungkin melakukan hal kecil itu dan dia merasa tidak melakukan apa-apa, tetapi kita ingat di sini bahwa dengan hal yang kecil yang dilakukan, dia bisa menjadi satu contoh di dalam hal yang besar. Malaikat surgawi memperhatikan ibu yang diganggu kesusahan itu, memperhatikan beban yang dia pikul dari hari ke hari. Jadi malaikat sendiri dapat memperhatikan itu. Dia memperhatikan kesusahan yang ibu alami, dan juga dia memperhatikan beban yang dia selama ini pikul dari hari ke hari, untuk dilihat bahwa ini adalah sesuatu usaha dari seorang ibu untuk bisa memberikan contoh. Namanya mungkin belum pernah terdengar di dunia, tetapi
itu tertulis dalam buku kehidupan anak domba. Jadi mungkin kita melihat akan ibu kita, mungkin kita merasa bahwa ibu kita ini tidak terdengar di dunia contoh hal yang baik. Tetapi kita ingat di sini bahwa yang terdengar di dunia mungkin belum tentu tertulis dalam buku kehidupan. Tapi yang tidak terdengar di dunia maka sudah pasti tertulis di dalam buku kehidupan anak domba. Walaupun para penguasa dunia ini tidak mengetahuinya, namun sering dalam majelis-majelis mereka malaikat-malaikat telah menjadi juru bicara. Mata manusia telah memandang kepada mereka, telinga manusia telah mendengar imbauan-imbauan mereka, bibir manusia telah menentang anjuran-anjuran mereka dan mengejek nasihat-nasihat mereka. Tangan-tangan manusia telah menyambut mereka dengan celaan dan kekejaman. Alfa Omega jilid 8 halaman 666. Baik, di akhir pembelajaran kita kembali lagi diberikan pelajaran yang sangat penting bahwa walaupun para pengusaha dunia ini tidak mengetahuinya atau semua yang kita sudah lakukan tidak diketahui oleh orang lain, tetapi kita ingat di sini bahwa malaikat-malaikat kita yang akan menjadi juru bicara kita untuk memberikan kita pembelaan di mana kita akan dibela pada saat kita melakukan sesuatu hal yang baik dan ditentang oleh dunia. Sehingga mata manusia yang memandang kepada kita dan juga telinga manusia yang mendengar imbauan-imbauan dari si penghina ini, maka bibir-bibir yang telah menentang anjuran-anjuran dari si malaikat atau mengejek nasihat-nasihat kebenaran itu, maka dia akan sendiri menentukan akan hidupnya. Apakah dia mau mendengarkan itu, karena semua kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah celaan dan kekejaman yang mau untuk orang itu jatuh. Jadi pada saat ini kita diberikan satu malaikat untuk melindungi kita dan menuntun kita. Jadi pada saat kita diberikan malaikat itu, maka kita harus bersukaria dan menerima malaikat itu sebagai satu malaikat yang membawa hidup kita untuk masuk ke tempat di mana Tuhan sudah sediakan. Mungkin ini saja yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.